Tapi kalau seandainya udah menghasilkan di Shopee, ya silakan mau terjun ke Tokopedia, Bukalapak. Nggak ada yang ngelarang. Karena rezeki sudah ada yang ngatur. Betul sekali. Sudah ada yang mengatur. Dan nggak ketuker lah ini. Bener, nggak pernah ketuker, iya. Jadi ya ketika 2016 mereka semua reseller saya terjun ke Shopee, lah saya kemana? Gitu kan. Sedangkan di tahun 2020 rating Shopee sendiri itu di peringkat ke-1. Oke. E-commerce se-Indonesia. Tokopedia ada di peringkat kedua. Berarti kan bisa dibilang ya maaf nih punya Tokopedia nih. Ya kan, kan dari segi persaingan kan berarti dari setiap e-commerce bersaing. Betul. Ya kan. Dan Tokopedia itu ada di peringkat 2. Ya memang secara tidak signifikan mempengaruhi dampak saya juga. Ternyata udah mulai menurun nih omsetnya. Akhirnya kerajaan gimana nih? Ya mulai ke teritori sebelah. Saya memperluas jaringan diri saya sendiri dulu, ya kan. Tapi di sini bukan berarti saya ingin berjaya sendiri, Pak. Tidak. Di sisi lain sebagai materi. Kenapa saya bilang materi? Kalau teman-teman lihat di Shopee itu ada rating, ya kan. Di rating Shopee itu untuk penjualan Bracket TV itu teman-teman saya itu udah peringkat 1 penjualan terbesar di Indonesia. Terus mereka yang mulai tahun 2016 loh, ya kan. Saya baru 2020 kemarin. Tepatnya di bulan Mei. Iya. Pas setelah pandemi berarti ya? Iya, setelah pandemi ya, bukan setelah proses pandemi. Proses pandemi ya, betul. Artinya mulainya kan sekitar bulan Maret ya. Iya, saya baru masuk tahun 2020 bulan Mei. Aduh, cekukan saya kan. Tapi saya bisa masuk 10 besar. Iya. Dalam waktu 3 bulan lah kurang lebih. Wow. Ini langsung jadi top seller saat itu. Star seller ya? Star Plus kalau Star Plus sudah ya. Oke, ini teman-teman mungkin yang tidak terbiasa dengan istilah star seller. Ini kita perlu dijelasin dulu ini. Ini peringkatnya kalau di Shopee itu ada rankingnya. Kalau di Topet nggak disebutin rankingnya? Ada rankingnya. Tetap ada ya? Pakai badge. Kurang lebih ya bronze, silver, diamond, gold. Nah, itu gitu ya. Oke, kalau di Shopee pakainya ya justru peringkat ya. Bahkan ada rankingnya. Nah, ini alasan kenapa saya menyuruh reseller saya terjun ke Shopee. Karena tidak ada perbedaan kasta. Oke. Ya. Orang bingung, mana sih bedain seller baru sama seller lama? Oh, ternyata yang bedain star seller. Kalau buat saya star seller itu cuma 30 penjualan per bulan, Pak. 30 penjualan per bulan itu udah jadi star seller. Udah jadi star seller ya. Jadi saya rasa Shopee itu baik banget. Istilahnya dengan syarat yang buat saya mudah, cuma 30 itu jadi star seller. Ya itulah kenapa saya suruhnya udah Shopee dulu, karena apa? Tidak ada perbedaan kasta di situ, nggak terlihat secara jelas. Tapi Topet tetap dijalankan, Bukalapak tetap ada gitu ya. Nah, ini kembali lagi nih, kenapa saya dalam waktu tempo 3 bulan, kok yang teman saya 2016 tetap bertahan di pucuk, tapi saya menyusul cuma dalam waktu 3 bulan. Gitu. Strategi apa yang dilakukan oleh seorang Bang Rizky itu? Ya sebetulnya bukan dari strategi, Pak. Ini yang mau saya contohin adalah nggak ada kata terlambat. Oke, ini inspirasinya ya. Tidak ada kata terlambat. Yang lain boleh mulai 2016. Ini baru Mei 2020 sudah langsung nyodok sampai ke top 10. Oke, luar biasa. Nah, ya tentu saja semuanya butuh strategi. Betul, dan strategi. Kalau pembicaraan lebih khusus, tentu saja tidak di studio ini. Panjang. Kita butuh ngopi yang cukup lama ini bicaranya nih. Iya. Nah, tetapi saya menarik bahwa digital marketing ini bisa bisa membuat orang itu jadi melek. Begini, ini kan fakta nih bahwa seorang Rizky yang bergaji sampai maksimum 12 juta per bulan saat itu harus berhenti atau mengambil keputusan berhenti dan memang potensinya sangat besar di digital marketing. Menurut Bang Rizky, kenapa orang tidak mengambil digital marketing? Udah tahu potensinya itu luar biasa. Kenapa? Ya karena kalau buat saya ya kembali lagi lah, mereka kebanyakan orang, wah saya nggak tahu. Ya kan, gimana sih cara berjualan di Shopee? Gimana sih jualan di e-commerce segala macam, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain? Ya sebetulnya permasalahan terbesar mereka itu ya bukan di situ sebetulnya. Karena kalau mereka lebih melek, mau buka toko di mana aja ada. Sumber-sumbernya YouTube banyak, segala macam banyak, mau buka toko kan gampang. Betul sekali. Ya kan?
Tapi pertanyaan besar kalau orang bertanya, gue mau jualan apa? Selalu itu. Dia udah mikirin produknya. Iya. Padahal kalau menurut Bang Rizky kira-kira produk itu bisa dijual nggak sih kalau lewat digital marketing? Atau produknya harus brand tertentu gitu misalnya atau apa gitu? Kalau buat saya enggak, Pak. Enggak ya? Apapun bisa dijual. Apapun bisa dijual? Apapun bisa dijual. Wow. Yang halal ya. Iya halal tentu saja, iya. Apapun bisa dijual. Apapun bentuknya bisa dijual. Nah, bagaimana memastikan apapun bisa dijual? Karena buyer itu kan biasanya banyak pertimbangan gitu. Atau memang ada algoritma khusus yang bisa masuk ke dalam pikiran si calon buyer, calon pembeli. Oh ya, kalau beliau ini calon penjual. Saya nyebut calon pembeli jadi ingat. Akunnya di Shopee atau di Bukalapak gitu ya? Di Shopee ya. Akunnya di Shopee adalah calon penjual. Nah, saya bicara calon pembeli. Calon pembeli kan mau beli air saja semacam ini, mesti pertanyaannya banyak kan. Betul. Wah, ini higienis nggak ya? Oh, padahal air santri kita nih, Masya Allah udah banyak banget tuh. Ada sertifikat halalnya, ada BP POM-nya, ada macam-macam. SNI bahkan sudah. Yeah. Nah, kan apa ya? Orang calon pembeli pertanyaannya banyak. Emang nggak ada kekhawatiran barangnya nggak laku gitu? Kok sampai seorang Rizky mengatakan apapun barangnya pasti bisa dijual? Ya, konsepnya gini aja, Pak. Kenapa saya bilang apapun bisa dijual? Karena kalau kita lihat, sampai Shopee sendiri, kalau nyampe nggak ada barangnya di Shopee, dia ngasih garansi loh. Wow. Dia pernah ngiklanin seperti itu di tahun berapa? 2018 atau 2017? Artinya orang mau cari apapun ada di Shopee gitu? Iya, pernah mengiklankan seperti itu di TV segala macam, sampai menjamin loh Shopee sendiri. Ya berarti kan saya bilang apapun bisa dijual. Istilahnya kalau orang punya panci di rumah nyari tutup pancinya hilang, lu Iya. cari aja di Shopee itu ada begitu. Ada. Cuman agak longgar dikit nggak apa-apa lah. Ya. Nah, sekarang begini strateginya. Begitu produk berarti udah kita checklist nih ya. Kan orang biasanya nggak mau ngejual, bingung pertama produknya. Iya. Sekarang berarti produk banyak banget dan kita nggak perlu jadi produsen karena tadi ada salah satu cara adalah menjadi reseller dari produk orang lain. Iya. Nah, yang kedua membangun kepercayaan diri supaya bisa ngejual itu gimana caranya itu secara digital marketing? Ya sebetulnya semua itu ada strateginya, Pak. Ya kan? Kalau kita bicara ke masalah algoritma ya. Iya. Nah, kenapa sih kalau gua ngiklanin, padahal udah iklan, udah berbayar segala macem, kok nggak pecah-pecah telur? Iya. Gitu kan? Nah ini mungkin jadi pertanyaan buat mereka. Ya satu mungkin dari harga, dari tampilan foto, ya kan? Ya sebetulnya dari semua itu ada potensi-potensi peluang pembeli. Gitu. Nah kalau saya pribadi, cara yang paling saya sering lakukan adalah top searching. Oke. Ya, yang pertama adalah saya ngambil keywordnya itu adalah top searching. Jadi contoh, saya mau beli baju kemeja. Kira-kira top searching di algoritmanya dari marketplace itu apa sih? Ya itu kita pakai. Oke, itu riset dulu berarti ya? Riset dulu. Gitu. Jadi nggak tutup kemungkinan kita juga bakal ter-up iklan kita. Dan kalau strategi lagi ini khusus para dropshipper ya. Yeah. Khusus para dropshipper, ya kalau jual foto istilahnya. Jual foto itu kalau bisa lebih kreatif dikit buat desain. Maksudnya foto produk ya? Iya. Oke. Foto produk. Ya contoh nih buat para ibaratnya dropshipper, ya khusus buat bicara dropshipper. Karena kebanyakan orang, gue mau jual apa sih? Padahal nggak punya produk aja bisa kaya. Benar. Lewat dropshipper tadi. Jual foto. Iya, jual foto doang. Bahkan tuh produknya dia juga belum beli kali ya. Bisa seperti itu. Nah, saya dulu mainnya dropshipper, ya kan? Walaupun bukan ke marketplace, masih pakai web segala macam. Iya. Tapi di sisi lain, Anda harus memberikan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu sih apa sih sebetulnya kan? Ya kalau buat saya pribadi memberikan gift untuk pembeli misalnya. Ya, betul. Kita beli gift yang harganya murah tapi terlihat mahal. Apa itu? Apa yang pernah dipraktekkan oleh jadi gini, Bang Rizky? Konsepnya seperti ini. Ketika iklan itu kan banyak. Bererot lah istilahnya kan. Ada di page one penuh. Bahkan tampilan gambar judul sama semua. Nah, kalau saya konsepnya adalah memberikan gift yang dimana
yang penting masih ada keuntungan sedikit. Mm-hmm. Giftnya dulu saya beli tuh, saya mainnya di bumper handphone. Mm-hmm. Ya casing seperti ini lah. Yeah, yeah. Tapi ya saya yang beli murah, Mm-hmm. 250 perak. Mm-hmm. Nah, kita bicara masalah peluang. Orang beli barang yang sana nggak dapat gift, di sini dapat gift. Mm-hmm. Orang lebih milih yang mana, walaupun harganya sama. Yang ada gift dong. Yang ada giftnya kan, ya kan. Terus kita bicara dropshipper, nggak mungkin harga sama, pasti dropshipper lebih mahal. Betul. Ya kan. Kita ngelihat giftnya, harga pasarannya 5.000, ya kan. Ketika kita jual dari harga sellernya itu 25.000, ya kan. Kita jual 35.000, apakah kita untung? Untung, Pak. Karena apa? Gift ini kita beli cuma harga 250 perak. Ya. Dan pembeli kan nggak tahu juga harga modal kita berapa gitu. Karena ya. itu dia pemilihan gift yang harus tepat. Iya. Harganya murah tapi nilai jualnya tinggi menurut sudut pandang. Iya. Gitu. Jadi banyak strategi sebetulnya ya. Itu banyak strategi. Iya. Saya bingung mau ngungkapin di sini semua. Tadi ada istilah foto berbicara ya. Ya, foto bisa berbicara. Foto berbicara. Nah, saya ini sebetulnya bocoran untuk produk yang dihasilkan oleh Pesantren Motivasi Indonesia, yaitu apa? Hygienic Hand Washing Machine ini atau wastafel portable tuh. Kita sudah ada, tapi ini belum kita launching. Walaupun pembelinya udah banyak. Sebentar lagi, nanti tungguin aja. Dan ini adalah salah satu strategi juga yang kita sharing bekerja sama dengan Bang Rizky untuk pengembangan pesantren motivasi lewat digital marketing. Nah, salah satunya adalah produk bracket TV yang dijual oleh Bang Rizky ini. Karena ketika pesantren membutuhkan bracket, saya juga pasti searching dulu. Dan salah satu pilihan saya adalah yang selalu mengganggu saya setiap toko adalah berapa produk yang udah terjual gitu kan. Jadi begitu saya lihat di salah satu tokonya Bang Rizky ini adalah, wah ini udah ribuan ini yang kejual, berarti sudah dipercaya ini kan, trusted. Oke, kemudian saya hubungi, walaupun saya agak ragu karena saat itu ada kompetitor nih Bang Rizky. Itu udah wajar itu. Ada kompetitor, harganya lebih murah sedikit gitu ya. Ini apa yang membuat saya kemudian memilih tokonya calon penjual? Salah satunya ya karena ada foto produk, kemudian ada video tutorial, kemudian ada juga bukan tutorial ya, tetapi lebih kepada video penjelasan tentang produk. Kemudian juga ya itu tadi karena sudah dibeli oleh ribuan orang. Kemudian ada istilahnya fast respon ya. Fast respon ini juga menentukan sekali. Betulkah bahwa hal-hal itu sangat menentukan dalam dunia digital marketing? Ya, itu pasti, Pak. Karena kalau kita bicara untuk para ya pemula baru, iklanin produk itu nggak segampang yang kita kira. Iya. Foto, upload, ya kan, terus tinggal nunggu. Nggak semudah itu, ya kan. Harus di-maintain lah ya. Harus di-maintain. Nah, kita melihat apa ya istilahnya ya, kebiasaan orang-orang Indonesia deh. Makanya saya pernah mencetuskan istilah foto itu bisa bicara. Iya. Jadi gimana caranya ketika orang ngelihat foto tanpa ngelihat deskripsi, itu foto udah menggambarkan suatu produk. Bukankah di deskripsi itu lebih luas informasinya? Ya betul, lebih luas. Tapi secara fungsional inti dari suatu produk bisa dijabarkan di situ. Ya kalau orang saya jualan bracket TV, ya orang kalau ngeliat ini apaan? Ini lempengan besi dijual. Di Madura banyak. Atau jangan-jangan deskripsi makin banyak itu malah tidak dibaca oleh orang. Betul. Karena orang Indonesia kan hobinya bukan ngebaca ya. Iya, nonton. Hobinya nonton. Makanya saya pernah bilang itu ya foto kurang mewakili. Ya kan, foto editan ya apalagi. Ya, kalau semuanya diperpadukan ditambah lagi dengan video pemahaman suatu produk, itu udah luar biasa. Begitu ya. Karena orang lebih cenderung percaya ke video live. Makanya kalau kita lihat sekarang ada Shopee Live, apa segala yang live di Facebook juga ada. Ternyata lebih up to date kalau live itu kan ya. Lebih menggambarkan bentuk real suatu produk. Iya, dan real time dan saat itu. Betul. Ya. Kalau live kan ditayanginnya hari itu juga. Ini kan kita bicara toko yang belum ada ulasan. Betul. Kalau ada ulasan, orang bisa lihat ulasannya bagus. Oh, ada fotonya dari pembeli. Ya itu kan mewakili ada testimoni gitu ya. Mewakili dari testimoni pembeli kan segala macam. Nah, ini kalau untuk pemula
Lah gimana caranya sih kalau kita pecah telur? Ya saya bilang tadi, nggak semudah orang yang cuman foto, upload, kelar, nggak seperti itu. Betul. Jadi kalau terpaksa harus memilih atau menulis deskripsi, ini perbandingannya berapa persen? Prosentasenya berapa banyak nih antara menulis konten tentang spesifikasi produk atau menjual itu sendiri? Nah, kalau saya melakukan strategi ini, komposisi dari deskripsi itu kalau buat saya pribadi 60% berbanding 40. 60% berbanding 40. Betul. 60%-nya apa nih? 60% itu kenanya ke promosi, Pak. Promo toko ya, iya, atau promo jualan. Oke, 40%-nya adalah spek. Oke, baik. Iya. Nah, ini catatan penting. Karena benar, saya termasuk pembaca deskripsi yang militan kalau saya. Saya baca betul itu militan. Tetapi akhirnya memang terganggu dengan akunnya beliau ini. Kenapa? Karena begitu dibaca deskripsinya itu nggak terlalu banyak gitu ya. Tetapi di awal sudah ada garansi ini, garansi itu, kemudian kepastian ada pelayanan yang baik, pengembalian barang dan lain-lain. Jadi intinya gini, saya mulai di 2020 di Shopee. Toko saya belum ada penjualan, Pak. Masih nol. Iya. Tapi saya berani, istilahnya saya bilang tadi, komposisi 60 berbanding 40. 40%-nya itu isi, 60%-nya adalah bentuk promosi. Ya kan? Siapa sih yang tahu toko saya sudah terbukti menjual puluhan ribu produk. Lu toko baru netes kemarin aja 10.000 produk. Mana buktinya? Ya kan? Saya tidak berbohong. Silakan lihat di Tokopedia. Benar sekali ya. Jadi kembali lagi, strategi saya memang bisa dibilang puluhan ribu produk terjual. Tapi bukan saya berarti bohong. Silakan cek di Tokopedia. Iya. Itu yang terjual puluhan ribu. Betul. Ini kan gua baru. Tapi kan toko saya juga. Iya. Oke, baik. Nah, berapa toko sih sebetulnya yang dimiliki oleh Bang Rizky ini di e-commerce ini? Ya, sejauh ini saya sudah memiliki kurang lebih 65 toko yang tersebar di 3 marketplace. 3 marketplace ya? Baru 3. Di Shopee, di Tokopedia. Levelnya itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya. Betul. 65 toko. Kurang lebih 65 toko. Ini produknya apa saja yang dijual itu? Bracket juga. Ini bracket militan. Gini, saya tuh benar, Bang Rizky, orang bracket kayak saya nih ya kan, saya kan bayar Anda nih kan, saya beli. Itu sampai sekarang udah berapa bulan juga, saya nggak beli lagi kan? Nggak beli lagi. Kok sampai bisa itu ngejual barang yang saya beli? Gimana mau repeat order? Betul. TV, kecuali saya nambah TV mungkin gitu kan? Benar. Nah ini kenapa bisa memilih bracket TV? Apakah pernah riset bahwa kebutuhan orang Indonesia terhadap bracket sangat tinggi atau gimana? Ya pastinya riset, Pak. Iya. Dan di sisi lain riset, kita harus ke knowledge produk. Begitu aja. Ya kenapa saya terjun ke dunia bracket TV? Kalau kita lihat, orang udah pada malas nonton TV. Kok lo jualan bracket TV? Sekarang udah ada handphone kan, TV-nya pindah ke sini. Orang malas nonton TV, tapi kalau masih jualan bracket TV. Ya, ini yang sudut pandang yang salah buat saya. Justru semakin orang nggak nonton TV, itu fungsi TV dialokasikan ke yang lain. Oke, I see. Nah, justru dengan alokasi fungsi itu, bracket jadi harus ada TV harus ada penumpang. Bener. Contoh, running test di apotek. Persis. Di bioskop buat saya iklan. udah ingat di bandara, di terminal, di mall itu banyak sekali. Bahkan di kantor-kantor sekarang udah pakai itu semuanya ya. Jangan kantor, mantan perusahaan saya aja pakai. Mantap. Iya. Gitu. Dan ternyata memang tingkat kebutuhan orang terhadap produk ini tinggi sekali. Iya, betul. Jadi ya perusahaan tempat saya dulu bekerja, ya mereka dari tadinya pakai proyektor, sekarang berpindah jadi pakai TV. Karena LED tentu saja lebih nyaman dilihat. Lebih nyaman dan betul. view-nya lebih enak. Iya, betul sekali. Gitu. Dan pasti butuh media untuk nggak mungkin ditaruh di dinding saja gitu, karena dia bisa mobile kan kalau pakai bracket ya. Wow, luar biasa ya. Ada riset dulu ya sampai menentukan pilihan untuk bracket ini ya. Okay. Ya, di sisi lain riset, di sisi lain orang belum melek. Tapi nggak merasa terancam setelah kita podcast sekarang, kalau nanti ada yang gue bikin lagi di toko dia. Nggak terancam ya, nggak ya? Ya, mereka mau ngancam saya bikin toko baru. Gitu ya, jadi pertarungan di e-commerce untuk toko-toko seperti ini menarik juga ya. Itu kalau saya lihat di Shopee misalnya ada satu toko
kemudian dia saling klaim kan, ini udah laku sekian, walaupun secara sistem kan Shopee memang memuat data yang tidak bisa dibohongi gitu kan ya. Betul. Nah, bagaimana menyikapi persaingan antar toko nih kalau di e-commerce ini? Ya kalau persaingan ya kita tidak pungkirin lah, pasti ada semua Pasti bisnis, ada, betul. ya kan? Kalau saya tetap pada prinsip saya, ya namanya rezeki nggak ketuker. Tergantung dari ikhtiarnya dari dia sendiri, ya kan. Doa, ikhtiar segala macam kan menentukan hasil. Iya. Ya kan. Ya walaupun tanpa saya pungkiri, walaupun saya punya banyak akun, nggak mungkin bisa ngambil semua rezeki itu. Karena apa? Allah Maha Adil, Pak. Iya. Yang penting jangan berbuat zalim. Iya. Allah Maha Adil. Betul. Kenapa saya punya 65 toko sampai detik ini, terus kok reseller saya tetap masih jualan? Kalau secara logika udah ketutup saya dong. Betul. Ya kan? Ya itulah. Mungkin doanya istri dia lebih dikabulin daripada istri saya. Mata rantai kebaikan dalam doa. Ini quote yang menarik sekali. Mata rantai kebaikan dalam doa. Jadi teman-teman, ada yang menarik juga bahwa ternyata dari 65 toko, saya lagi kebayangin kalau itu semuanya punya Bang Rizky, bukankah ada kuota yang diberikan oleh e-commerce untuk satu orang pembuat akun? Ya pastinya ada, ya kan? Pastinya ada. Cuman kan kembali lagi kita udah diuntungkan sama mereka. Dengan bisa masuk ke e-commerce itu, bisa berjualan di situ, bisa nyari rezeki di situ. Ya itu udah kembali lagi. Tapi bisa membuat banyak akun, apakah Bang Rizky ini memberdayakan jaringannya untuk dibuatkan toko atau bagaimana itu? Ya sebenarnya gitu lagi Pak. Semuanya kita nggak bisa berdiri sendiri lah intinya. Kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri. Dan sebetulnya dengan strategi ini juga bisa memberikan passive income buat mereka ya. Artinya gini, maksudnya nggak bisa berdiri sendiri itu ya mungkin teman-teman yang lain di sana bingung. Lu bohong kali 65 toko. Nggak mungkin. Perasaan cuma bisa toko sekian doang. Nah sekarang kalau peraturan kayak di Shopee itu maksimal berapa toko? Nah kalau teman-teman tahu peraturan dari e-commerce sendiri melegalkan. Melegalkan satu akun bisa 3 toko. Ya, satu identitas bisa 3 toko untuk Tokopedia. Ini di tahun 2019 lah mulai berlaku. Kalau saya kena mainnya lama di 2012 masih 5. Masih boleh 5 ya? Masih boleh 5. Jadi satu KTP saya bisa 5 toko. Nah istri saya udah 10 toko. Ibu saya 5 toko. Mantan pacar saya itu orang KTP-nya lu simpen begitu. Ya, istilahnya seperti itulah. Di Shopee berapa kuota yang diberikan? Nah, kalau di Shopee sendiri kan di tahun 2020 awal ketika saya baru mulai, itu kuotanya itu satu identitas, satu akun. Satu toko berarti ya? Iya, berarti gimana caranya kalau saya punya 10 akun? Itu kan berarti 10 KTP dong. Betul. Sedangkan saya aja orang perantau. Saudara saya jauh-jauh, istilahnya seperti itu. Cuman punya orang tua, saya sama istri 3 doang istilahnya seperti itu. Gimana caranya lu bisa bikin 10 akun? Nah, disinilah saya menimbulkan ibaratnya kepercayaan terhadap orang. Gitu. Nah di sini juga sebenarnya kunci lagi buat nambah-nambah rezeki. Poinnya adalah berbagi lagi ya. Dan saya dengar beberapa teman yang kemudian diundang oleh Bang Rizky untuk membuat toko dan dia tanpa ngapa-ngapain bisa mendapatkan passive income. Betul. Pernah spektakuler tuh, ada satu akun yang mungkin dia kaget tiba-tiba dapat berapa dalam 1 bulan gitu. Ya paling tinggi sih 1 bulan dia dapat kurang lebih ya 1,2 lah. 1,2 juta dan dia nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Wow, luar biasa. Itu jalan dari toko yang dibuat oleh Bang Rizky ya? Iya. Jadi teman-teman sekalian, saya ingat betul kalau di Shopee memang ada beberapa ya report ya, ada monthly report dari hasil penjualan. Jadi sebenarnya kalau teman yang dibantu akunnya kita kelola, kita buka gitu, kemudian nanti mau lihat report penjualannya, itu bisa ya? Bisa. Artinya berapa persen yang kita bisa narik data misalnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Itu bisa. Jadi ginilah sistem saya berbaginya. Jadi saya tidak bisa berdiri sendiri, tapi saya ingin meluasi jaringan. Sedangkan dia gaptek. Tapi dia butuh penghasilan lebih. Iya dong, pasti kalau penghasilan ya. Gimana caranya? Ya udah,
dengan memperkenalkan background saya, terutama kenalan-kenalan teman saya, ya udah sini KTP kamu saya pakai, ya kan, buat registrasi sebuah toko, yang dimana omset kotornya, penjualan kotor, artinya misalnya saya bilang tadi omset 500 juta, berarti dia dapat 1%. Jadi saya bagi 1%. Jadi kalau teman saya kemarin saya ada kasih 1,2 juta, berarti omset toko dia 120 juta. Wow. Dan dia juga nggak ngapa-ngapain. Woro-woro terbuka potensi peluang luar biasa. Nggak ngapa-ngapain dapat 1,2 juta. Tapi kembali lagi Pak, saya tidak tutup kemungkinan kalau akun itu silakan mau dipakai. Begitu. Oleh yang punya. Oleh yang punya. Karena itu juga tidak merugikan Anda. Tidak merugikan saya. Tapi automatically dia akan menjadi resellernya Bang Rizky. Betul, karena ada syaratnya Pak. MOU-nya itu ada. Jadi silakan pakai akun itu, ya kan sungguh disayangkan. Saya bilang sungguh disayangkan, tapi buat saya tidak apa-apa. Orang selama ini gue juga ibaratnya pakai KTP lu udah dapat lumayan gitu kan istilahnya. Tapi kembali lagi saya membangun suatu produk di toko itu. Makanya saya memberikan kesepakatan 10 produk terlaris saya jangan dihilangkan. Kalau mau jualan produk saya silakan, saya kasih press listnya. Mau ganti produk silakan. Atau mau nama produk dari luar juga monggo saja. Silakan, ya kan. Tapi dengan syarat 10 produk terlaris saya jangan dihilangin. Wow, luar biasa. Teman-teman sekalian, ini kita dapat insight banget bahwa ternyata dengan memberikan jalan pasif income kepada akun-akun yang dibuatkan toko itu, dia tidak melakukan monopoli. Bang Rizky tidak menguasai itu sepenuhnya, bahkan mempersilahkan bagi pemilik akun yang kemudian mau mengembangkan tokonya dengan satu catatan 10 produk terlaris milik toko tersebut yang dibangun dari awal oleh Bang Rizky jangan dihilangkan. Ini tentu saja win-win solution ya. Artinya dia juga tidak membangun dari awal. Betul. Dia tinggal melanjutkan dan dia boleh membuka produk-produk lain. Silakan. Tetapi juga Bang Rizky tidak merasa ini merugikan Anda, tidak ya. Karena begitu dikelola oleh dia, toh juga produk terlaris ini tetap akan menghasilkan ya. Menghasilkan, karena kan terlaris. Luar biasa sekali. Malam ini kita mendapat banyak pencerahan tentang e-commerce, bukan dari orang yang secara educated, mungkin ngambil kuliah di bidang itu, tidak, tetapi ini benar-benar otodidak. Dan boleh tahu nggak sih Bang Rizky ini aslinya orang mana nih? Kayak ngomongnya agak ngejeplak begini, kayak orang Betawi Bekasi. Beneran orang Bekasi atau gimana nih? Saya orang Betawi. Bunyi lagi. Pertanyaan, ntar saya tanya udah berapa transaksi. Betawi asli ya? Saya Betawi asli. Okay. Saya lahirnya di Kemayoran. Oh, lahir di Kemayoran, betul. Jakarta ya? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, betul. Iya. Bang Deddy Mizwar itu daerahnya ya? Iya baik, terus hijrah ke Bekasi ya? Hijrah Bekasi. Oke. Jadi buat yang pada ngebully Bekasi, jangan salah ya. Itu kalimat nggak usah diulang-ulang deh. Yang nyebut-nyebut Bekasi dengan tendensi sangat negatif. Anda tahu bahwa dari Bekasi banyak banget lahir tokoh-tokoh yang dahsyat luar biasa. Dan di tahun ini lahir seorang digital marketer dengan penghasilan yang juga sangat-sangat dahsyat. Dan jualannya bukan barang-barang yang spektakuler, cuman bracket TV, tetapi menembus omset 500 juta. Lebih, hampir atau lebih dari 500 miliar. Oke baik Bang Rizky, terakhir ini ya, kita tentu saja mendapat banyak pencerahan. Ada quote yang mau dibagikan buat teman-teman, katakanlah sebagai closing statement. Mudah-mudahan ini menginspirasi semua teman-teman yang menyaksikan podcast kita hari ini. Silakan. Ya, kalau buat saya, buat pesan-pesan teman ya, intinya semua itu ada solusi. Ya kan, solusi itu bisa kita dapat di mana aja. Di zaman sekarang ini semua bisa dicari, ya kan. Yang penting adalah tekad dan prinsip yang kita punya, seperti itu. Dan di sisi lain nggak ada kata terlambat. Dan ini pun juga yang saya beritakan tadi, saya ceritakan sebelumnya. Saya baru mulai di tahun 2020, tapi saya bisa ngegas. Dan ini adalah sebagai contoh ya, mungkin kenapa Allah kasih biar istilahnya, lu gua kasih contoh buat nanti buat ibaratnya sebagai trainingan lo, biar lo ibaratnya nggak cuma ngomong doang, ya kan? Saya bisa dibilang telat. Shopee sendiri 2016, saya tahun 2020 baru mulai, tapi saya bisa masuk ke 10 besar penjualan terbanyak, seperti itu.
Dan di sisi lain adalah ya semuanya itu tinggal hasil kita yang menentukan. Dan jangan lupa saling berbagi, karena di berbagi itu ada rezeki orang yang dimana mereka akan terus mendoakan kita. Jangan lupa saling berbagi. Ini luar biasa pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan teman-teman, insya Allah nanti Bang Rizky akan meluangkan waktu buat kita semuanya. Saya akan update bagaimana nanti insya Allah kita akan buka waktu untuk bisa sharing ya Bang Rizky ya. Ya mungkin mohon maaf kalau kata saya rada kaku atau bagaimana, karena ini baru pertama kali. Saya juga bingung. karena jujur saya sebetulnya nggak mau gitu istilahnya kan. Agak berat, tapi ya istilahnya ya ini untuk kebaikan juga. Untuk kebaikan sesama ya. Dan ini tentu saja karena ini penampilan pertama beliau dan tidak pernah diwawancarai. Ini adalah event pertama kali melakukan podcast bersama PMI Studio. Dan saya percaya insya Allah setelah ini akan banyak kebaikan yang bisa ditularkan buat kita semuanya. Nanti akan kami update bagaimana di acara berikutnya kita akan bikin semacam pelatihan-pelatihan secara berkala buat teman-teman yang akan langsung didampingi. Kalau selama ini Anda melakukan pelatihan, training dengan para profesional, membayar mahal, lalu kemudian sampai rumah bingung, bagaimana buka toko aja bingung, bagaimana membuat laku. Insya Allah Bang Rizky adalah sosok yang lahir dari pengalaman dan sampai saat ini masih sebagai star seller plus yang ada di beberapa e-commerce. Tentu saja beliau akan memberikan satu pembelajaran secara langsung. Jadi ini pembelajaran one day full yang insya Allah dalam hari-hari di mana kita belajar akan langsung dibuktikan bisa menjual lewat e-commerce. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dari studio PMI Podcast. Love all, serve all. Jumpa lagi lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.